down, I know you got me, baby. Halo, perkenalkan nama saya Nika Dewinda Indriani dari kelas 12-9. Di sini saya akan menjelaskan contoh atau bukti dari evolusi Darwin. Selamat menonton ya. Yang pertama ada variasi. Menurut Darwin, variasi dipengaruhi oleh faktor-faktor luar seperti suhu, tanah, dan makanan. Faktor-faktor tersebut mengaruhi timbulnya variasi pada spesies. Contoh yang umum diketahui dalam konteks ini adalah adaptasi burung finch di Kepulauan Galapagos. Yang kedua ada pengaruh penyebaran geografi yang sering disebut biogeografi. Distribusi geografi spesies dari makhluk hidup merupakan bukti lain yang digunakan untuk menunjukkan garis keturunan evolusioner. Contohnya, hewan monotremata dan sebagian besar marsupialia atau yang sering disebut binatang berkantung yang hanya ditemukan di Australia. Bukti yang ketiga adalah catatan fosil. Menurut KBBI, fosil berarti sisa tulang belulang binatang atau sisa tumbuhan zaman purba yang telah membatu dan tertanam di bawah lapisan tanah. Bukti fosil sangat penting untuk membuktikan adanya evolusi, termasuk untuk mengetahui hubungan dengan kelompok organisme yang sering disebut spesies transisi. Spesies transisi tersebut menyajikan bukti awal untuk mata rantai antara dinosaurus dan burung serta penemuan terakhir Tiktaalik sp. Bukti yang keempat ada anatomi perbandingan. Teori evolusi memprediksikan bahwa hubungan kekerabatan organisme ditunjukkan dengan adanya kesamaan organ karena berasal dari nenek moyang yang sama. Bagian tubuh organisme dengan struktur dasar yang sama dikenal dengan istilah homolog. Contoh struktur homolog terdapat pada tungkai dasar mamalia, antara lain seperti tangan manusia, tungkai depan kucing, sayap kelelawar, dan sirip paus. Selain itu, ada juga bagian tubuh dengan fungsi serupa tetapi memiliki struktur yang berbeda, sering disebut dengan istilah analogi. Contohnya adalah perbandingan antara sayap burung dan sayap serangga. Yang kelima ada embriologi perbandingan. Pengamatan tentang persamaan dan perbedaan dalam tahap perkembangan embrio ini sering disebut embriologi perbandingan. Pengamatan tersebut memberikan dukungan terhadap konsep bahwa burung, reptil, dan manusia memiliki nenek moyang umum yang sama dengan ikan. Meskipun kemudian dalam kehidupan mereka karakteristik ini mungkin mengalami modifikasi atau perubahan fungsi, tetapi adanya kemiripan pada tahap awal perkembangan memberikan indikasi adanya hubungan evolusioner yang dalam. Dan yang terakhir ada biologi molekuler. Adanya DNA dan protein termasuk urutan monomer dalam gen dan produk gen dapat mencerminkan hubungan evolusi antar spesies. Perkembangan genetika molekuler terutama sequencing DNA memungkinkan ahli biologi untuk mempelajari catatan evolusi dari struktur genetik organisme. Perbandingan urutan nukleotida DNA antara spesies modern memungkinkan rekonstruksi garis keturunan mereka. Sebagai contoh, tingkat kesamaan antara manusia dan simpanse dapat diidentifikasi melalui perbandingan urutan DNA yang mencapai angka 98%. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.